Ini gue mau komitmen lu. Berarti kalau misalnya undang-undang MD3 mau diganti dan DPR RI-nya itu digantikan juga karena sebenarnya harusnya PD Perjuangan, lu sebagai juru bicara akan bilang kita akan tolak itu. Kita tolak. Kita tolak. Kita tolak. Oke, gue pegang omongan lu. Yes. Terima kasih banyak Aryo Seno. Oke, halo pemirsa GeoLive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini gue bersama Aryo Seno nih, juru bicaranya PDI Perjuangan. Ketemu lagi kita nih. Gue undang karena gue sebenarnya penasaran banget. Karena belakangan ini headline-nya PDI Perjuangan gitu loh, No. Iya. Gue jadi pengen tanya. Pertanyaan pertama gue, No. Oke. Langsung nih. Langsung. Karena anak abah rame marah di Twitter. Kenapa tiba-tiba PD Perjuangan itu nggak jadi mengusung Pak Anies gitu, tiba-tiba Pak Pram gitu loh. Iya, yang jawabanku ya nggak tiba-tiba. Oke. Artinya kan memang kita sebagai partai ya dari awal juga belum ngambil keputusan apa-apa tentang pencalonan siapa di Jakarta. Artinya nggak ada perubahan apapun karena memang keputusannya belum diambil. Bahwa kita membuka komunikasi dengan pihak eksternal itu tentu satu bagian fit and proper, satu bagian pendalaman komunikasi ke banyak pihak. Dan Pak Anies memang namanya adalah salah satu yang diusulkan secara terlembaga ya oleh DPD partai di Jakarta. Jadi DPP tentu membuka ruang komunikasi politik, ketemu dengan DPD Jakarta ya kan, diterima oleh Ketua Pak Aming, lalu ada Mas Sinton dan lain sebagainya. Terus ketemu dengan DPP Mas Anies, ketemu dengan Pak Rano Karno di Gedung B, dan itu proses yang memang terjadi di banyak daerah. Jadi di daerah lain pun kalau ada tokoh eksternal yang sekiranya punya peluang untuk melakukan kerjasama politik dengan partai, ya kita membuka ruang komunikasi dong, silaturahim dan seterusnya. Tetapi persoalan pengambilan keputusan final itu variabelnya banyak. Dan di PDI Perjuangan kita punya banyak nalar itu untuk sampai ke pengambilan keputusan. Artinya bukan hanya nalar kuantitatif elektoral, Pak. Yang ini angka sekian-sekian, ini pasti menang kalau kata survei. Kalau kita pertimbangannya bukan hanya itu. Apalagi Jakarta ini center of gravity politik Indonesia dan pilkadanya terjadi secara serentak se-Indonesia, yang satu daerah itu mempengaruhi secara signifikan daerah lain, dan ini di era transisi kepemimpinan pemerintahan. Jadi sangat strategis isu tentang Jakarta. Nah, PDI Perjuangan terbiasa sebagai partai yang berani menunjukkan warna yang anti mainstream. Artinya dari portofolio politik kami itu seringkali PDI Perjuangan mengambil pilihan nama yang awalnya memang tidak dominan di survei, tapi ternyata terbukti tepat. Itu terjadi berulang kali. Jadi kita mengambil keberanian untuk mengambil resiko karena kita yakin bahwa ya ini pilihan yang terbaik dan jadi etalase bahwa PDI Perjuangan memang punya asas kaderisasi di dalam partai. Pak Pram itu kader senior, Pak. Pak Pram itu kader senior. Dia pernah jadi pimpinan lembaga legislatif di DPR itu di era pasca reformasi. Jadi di era konsolidasi demokrasi yang sulit, mengesahkan undang-undang fundamental demokrasi, beliau pimpinan DPR waktu itu, tahun 2000 ya. Lalu undang-undang seperti perlindungan korban, yang sekarang saksi dan korban, itu beliau yang mengetok palu waktu itu. Jadi pimpinan DPR pernah. Jadi sekjen partai di kelembagaan kami, dia pernah di masa sulit juga. Bahkan sampai pada waktu itu aku dengar cerita dari senior-senior partai ya, beliau itu dijuluki sebagai sang tenggorokan emas katanya. Jadi the golden truth
karena semua pertanyaan yang diajukan ke Pak Pram itu bisa dijawab dengan bernas. Jadi ada isinya. Karena apa? Ya dia kerja tuntas. Meskipun memang seperti yang beliau sering sampaikan 2 hari terakhir ini, dia selama ini memang banyak kerja di balik layar, menyelesaikan persoalan gitu. Tapi nama beliau itu di kancah politik nasional memang dikenal kepemimpinannya itu merangkul, Pak. Komunikasi politiknya bagus, pertemanannya luas, jaringannya oke. Dan menurutku Jakarta butuh sosok pemimpin yang seperti itu ya. Jadi mengerti teknis birokrasi, bukan hanya melakukan politik teater, tetapi juga politik perencanaan, politik pengelolaan. Nah, Mas Pram ini paling cocok menurutku, apalagi ketemu sama Pak Rano Karno. Jadi keputusannya panjang, Pak, sebelum sampai ke situ. Oke, ini yang buat gue juga penasaran. Kali kan lu juga sampaikan, kalau misalnya kemudian PDI Perjuangan memilih sebuah calon, itu kan bukan hanya melihat elektoral doang sebenarnya kan. Kalau dibandingkan oleh Pak Pram tadi ya, dia kader senior. Bukan hanya elektoral yang dia punya, bahkan ideologi udah sama karena dia udah berpengalaman banyak di sana. Tapi kan begini juga nih No. Yang gue perhatiin, kan Pak Anies ini membangun komunikasi dari bawah kan. Kemudian teman-teman dari Jakarta, bahkan ada beberapa orang di pusat kali itu mengatakan bahwa Anies tuh oke, Anies ada statement-statement kayak udah mulai menyukai gitu loh, no? Sehingga dia masuk ke dalam bursa besar gitu kan. Pertanyaan gua kan, lu bilang tadi variabelnya banyak. Apa variabel terbesarnya sehingga Anies itu gagal gitu loh? Ya banyak variabel. Ya variabel apa gitu? Misalnya persoalan tentang apa karena ideologinya nggak sama misalnya? Satu, kita punya sejarah di Jakarta. Itu tidak bisa dinafikan. Apa karena Ahok larang dia misalnya? Enggak juga. Bahwa pada tahun gini, PDI Perjuangan itu tidak hanya mengandalkan pendapat orang per orang, ini harus diusung, ini harus dijegal, nggak ada begitu. Tapi pertimbangannya panjang. Apalagi Jakarta ini atensi khusus dari ketua umum. Karena memang ya inilah senternya, meskipun ibu kota pindah kan. Tapi senternya di sini. Jadi atensi ketua umum ini tinggi di Jakarta. Nah, Bu Mega maksudnya. Bu Mega ini sejak lama memang punya intuisi politik yang top chair lah. Artinya mengambil keputusan dikira orang wah kayaknya ke kiri, ternyata ke kanan. Bukan apa, ternyata ini keputusan seringkali tepat gitu. Bukan apa, untuk menjaga darah partai ini agar tetap pada haluan prinsipnya. Kita gembar-gembor kaderisasi, kita gembar-gembor sekolah partai, kita gembar-gembor mekanisme internal. Tapi lalu kalau yang dicalonkan tidak merepresentasikan itu, terus kita mau ngapain, Pak? Nah, di Jakarta situasinya tentu sangat kompleks. Kenapa? Karena ada 2 kutub nih yang hari ini rame untuk memperjuangkan jagonya masing-masing. Ada Mas Anies, ada Pak Ahok. Aku membaca bahwa dan merasakan kebatinan Mas Pram ini adalah titik tengah yang bisa berkomunikasi ke kedua belah pihak. Apalagi ada Pak Rano Karno di situ yang pernah jadi gubernur Banten, dan memang ini si anak Betawi ini Jakarta asli, Pak. Jadi ceruk komunikasinya bisa terbuka lebar kemana-mana sebagai opsi jalan tengah yang ini tidak kalah kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ini, Pak, barang ini. Jadi aku rasa pengambilan keputusan ini variabelnya banyak. Tetapi yang utama bahwa kita ingin mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kepartaian itu paten. Buat kita itu yang paling paten. Apalagi sebagai etalase kita ingin menunjukkan itu. PDI Perjuangan itu enggak selalu hanya bicara menang kalah. Kita ingin menang, iya. Dan kita tahu bahwa dengan menang itu harus ada cara-cara untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Dan kita akan lakukan itu dan sudah melakukan itu di Jakarta. Mesin politik kita panasin terus. Tetapi dengan mencalonkan orang-orang yang merepresentasikan ideologi dan platform partai, ini jadi contoh yang baik untuk kita cerita di dalam kancah politik next ini. Ini kita Indonesia ini nggak berhenti pasca pilkada Jakarta, Pak. Masih ada panjang ke depan. Partai ingin mengedepankan itu. Jadi aku rasa keputusan ini bukan keputusan yang kita siap kalah, enggak. Mana ada partai politik mau kalah saat berkontestasi, Bos. Tapi ada juga tuh netizen kan, dia bilang begini, Pak Anies ini gagal dicalonin karena Pak Anies ini nggak mau jadi kader PDI Perjuangan nih. Jadi waktu disuruh nunggu masih ditanyain, Bapak mau jadi kader nggak PDI Perjuangan biar dicalonin? Dia nggak mau. Jadi ujung-ujungnya PDI Perjuangan nggak dukung dia. Benar nggak sih gitu, Gini, aku pertama ya. Harus mungkin menyampaikan simpati dan mohon maaf pada semua yang sudah berharap. Tetapi kami sebagai partai juga punya aturan main dan mekanisme.
yang tentu kita yakin bahwa semua pihak yang mengerti proses demokrasi kita menghormati aturan main itu. Aturan main itu simple. Apakah orang-orang yang akan berjuang bersama kita itu mau melakukan internalisasi nilai PDI Perjuangan atau hanya datang pada saat butuh dengan PDI Perjuangan? Bu Mega sudah bilang PDI Perjuangan tidak bisa jadi partai domplengan. Artinya hanya pada saat pemilu lalu bersama-sama, setelah itu ya say goodbye. Nggak bisa, Pak. Kita bicara tentang komitmen membangun. PDI Perjuangan ini terbiasa dengan kekuatan kolektif. Siapapun yang jadi, tapi ide visi misinya ini harus dipikirkan bersama dengan seluruh komponen kepartaian. Poinnya di situ. Nggak bisa ada orang yang one man show di PDI Perjuangan. Nggak bisa ada orang yang no player should be bigger than the club gitulah kalau di olahraga ya. Jadi poinnya ada di situ. Kita nggak bilang bahwa kader-kader eksternal itu selalu akan jadi one man show, tetapi buat di Jakarta opsi terbaik saat ini buat kami adalah mengusung kader senior kami, Mas Pram yang dapat kehormatan itu, gitu Bos. Oke, gue masih terkait pilkada juga, ini pertanyaan gue juga. Kemarin itu kan dalam nama-nama yang disebutkan itu ya. Itu ada Bu Airin tuh sama Wagub Banten. Ya, Pak Ade. Yeah. Pertanyaan gua itu kan Pak Ade itu adalah kader PD Perjuangan tuh di Banten kan. Betul. Sedangkan Bu Airin ini dalam posisinya yang kemarin misal belum didukung Golkar nih. Betul. Kenapa nggak di split gitu loh? Pak Ade-nya gubernur, Bu Airinnya wakil gubernur. Kenapa memilih Bu Airinnya yang jadi gubernur gitu? Gini, konteks Bu Airin ini beda dengan Jakarta. Karena apa? Komunikasi politik kita baik dengan Bu Airin maupun dengan teman-teman Golkar itu sudah terjadi lama, Pak. Jadi nggak sekedar mendekati pilkada detik akhir tiba-tiba Bu Airin ke kita, enggak. Ini sudah panjang sekali proses kita bicara. Waktu ketumnya masih Erlangga. Ketumnya Pak Erlangga. Iya. Dan muaranya dari komunikasi itu adalah rencana kerjasama politik bersama Golkar mengusung pasangan Airin Ade. Jadi udah panjang, Pak. Oh, ini obrolan lama sebenarnya. Obrolan lama, Pak. Oh, gitu. Lama. Nah, lama. Oke. Itu udah siapkan lama. Golkarnya dukung yang lain kemarin. Nah, tiba-tiba Golkar dukung yang lain. Setelah Pak Erlangga mundur. Nah, itu kan dinamika cepat, Bos. Nah, kita juga bingung waktu itu. Bahkan Pak Ade sudah ngurus mundur dari pencalonan kan. Karena sempat loh itu mundur dari pencalonan, diurus ke KPU sempat. Oh, gara-gara Bu Airinnya nggak disupport. Gara-gara kursinya nggak cukup. Gitu. Lalu situasinya berubah lagi karena putusan MK yang terbaru kemarin. Baru keluar ya. Yang mengizinkan kita untuk bisa mengusung di Banten. Seperti di Jakarta, Jatim, Jabar itu jadi bisa. Nah, dari situ kita tetap bertahan pada komitmen komunikasi politik kita dengan Bu Airin. Jadi kita mengusung pasangan yang sudah kita sepakati lama, yang sudah kita obrolkan lama, yang sudah dekat, ada ikatan lama di Banten dengan PDI Perjuangan. Jadilah Airin Ade yang maju. Tahapannya kita lalui, deklarasi, lalu rekomendasi diberikan langsung oleh Bu Mega. Kemudian besoknya tiba-tiba Golkar ikut gabung lagi ke kita. Jadi ini skenario kembali ke skenario A gitu loh, Pak. Masalahnya hanya begitu. Cuman ada dinamika selama perjalanan pencalonan itu. Iya, makanya kita nggak mengusung kader harus nomor satu. Kita kan nggak selalu begitu juga, gitu loh. Melihat situasi lokal juga. Dan yang paling rame ini kan kalau Jakarta rame PD Perjuangan, Banten rame, sama Jawa Tengah nih. Ini Pak Andika dengan Pak Endi. Nah, ini gimana nih proses Pak Andika ini kan terkejut juga gitu, Pak Andika yang maju Jawa Tengah ini. Iya. Kalau Pak Andika namanya kan sudah cukup lama dibahas juga. Aku kayaknya sering juga ngomongin tentang nama beliau ya. Nggak hanya di Jateng sebenarnya. Sempat dibahas di Jakarta. Jakarta itu nama yang muncul awalnya banyak sekali. Dan menteri-menteri kabinet pun banyak yang tersebut waktu itu. Termasuk Bu Risma kan. Kemudian Pak Aswaranas. Ini di luar 2A ya, Anies dan Ahok ya. Ada dari PDI Perjuangan. Ada Bu Risma, ada Aswaranas, ada Pak Basuki, lalu sempat ada Mas Nadiem, ya kan? Terus termasuk Pak Andika, mantan Panglima, dan Mas Pram. Oh, Mas Pram kita kesebut ya? Iya sudah lama. Jadi nama-nama menteri kabinet ini yang
memang punya kedekatan komunikasi dengan kami, itu sudah kita godok agak lama terkait dengan Jakarta. Di last minute, nggak last minute banget sih, last hour lah ya. Itu nama Pak Andika mencuat di Jawa Tengah. Jadilah kita melihat apakah potensinya lebih baik di sana gitu. Saat disurvei, jadi setelah kita umumkan atau kasih spill dikit waktu itu, Andika, tiba-tiba survei dari 0, ini melejit Pak, jadi paling tinggi waktu itu. Lalu kita majukanlah dengan Mas Hendrar Priyadi yang memang asli Jawa Tengah, dia wali kota Semarang 2 kali dan pernah menang di periode keduanya sebagai wali kota. Itu angka perolehan suaranya itu di atas 95% Pak. Oh gila. Di Semarang ya, itu gede. Gila bos. Itu gila dan jadi kepala LKPP sekarang. Maju di sana, satu memang pure orang Jawa Tengah, satunya Pak Andika yang memang surveinya sangat tinggi setelah kita spill. Setelah di-spill di survei ya. Iya, jadi sama fenomena Pak Andika itu awalnya namanya juga 0% Pak di Jawa Tengah sebelum kita spill waktu itu. Lalu setelah kita umumkan, PDI Perjuangan ini Andika kayaknya langsung surveinya tinggi. Jadi Mas Pram memang selama ini surveinya kecil. Mungkin karena exposure-nya memang kurang. Memang beliau kerja di bagian dapur kan kalau kata beliau. Nah sekarang dengan kita mengumumkan, aku curiga juga akan melejit tinggi setelah kita umumkan dan kita daftarkan ke KPU. Ini sama fenomenanya seringkali seperti itu. Pak Ahok gimana? Nggak ada kabar atau gimana? Diem aja di Pak Ahok kan datang tadi. Oh iya, maksud gue nggak mencalonkan diri gitu? Ya gini, semua itu boleh dan punya hak untuk mencalonkan. Tapi jadi, ini perintah Ibu Ketua. Ya sebelum keputusan resmi diambil, semuanya boleh. Pak Ahok juga bikin acara. Dari Ibu Mega ada ngasih perintah buat Pak Ahok? Nah ini pertanyaan gue aja nih. Ke Pak Ahok? Iya Pak Ahok apa misalnya Ahok kamu jangan nyalon dulu atau gimana sih, ada nggak sih? Ya, sementara kan di DPP. Oh, di DPP orangnya dulu. Juga sangat bahagia kok sekarang menjadi bagian dari pimpinan partai kan. Artinya ya beliau nggak hanya ngurus Jakarta, se-Indonesia Pak kalau DPP itu. Gue penasaran tuh sama perintah-perintah Bu Mega sebenarnya. Misalnya Ganjar kamu ngapain misalnya? Tapi Pak Ahok kamu ngapain gitu? Bu Mega itu juga nggak top down selalu gitu ya. Kan itu bayangan perspektif orang, Bu Mega kadang top down. Padahal seringkali ya Bu Mega membuka ruang diskusi. Hanya di isu-isu krusial sebagai ketua umum memang kita sebagai partai memberikan mandat prerogatif pada ketua umum untuk mengambil keputusan saat semuanya deadlock. Itu baru beliau berperan sebagai ketua umum. Jadi sama Pak Ahok pun demokratis. Tapi perintahnya tolong jagain DPP berarti ya? Iya, sekarang Pak Ahok bukan hanya ngurus Jakarta, se-Indonesia dia ngurus. Udah lebih gede ya? Lebih gede Pak, di DPP kok. Itu. Ini juga nih kemarin ini gue tarik agak ke belakang karena kita ngomongin Bu Mega. Statement Bu Mega itu bilang jangan coba-coba untuk mengambil partai PDI Perjuangan. Nah itu tolong jelasin gue, itu apa maksudnya Ya itu kan di acara internal kita. Iya kan, tapi kan disiarkan ya. Di artinya YouTube. Bu Mega bicara di hadapan kader yang kita ingin menjaga soliditas dan militansi semuanya. Bahwa ada rumor tentang ada orang yang mau ngambil alih PDI. Ini siapa orangnya? Itu ada rumornya. Ada rumornya. Ya you know who. Ya. Kalau Harry Potter you know who. Ya. Itu ada rumor. Orang Jawa Tengah ya? You know who. Ya. You know who. Lanjut. Kalau Harry Potter kan you know who. Inisialnya YKW kan, you know who, YKW. Ya, itu adalah pokoknya. Tapi rumor itu memang belakangan ini kan seringkali ternyata jadi kenyataan. Gimana maksudnya jadi kenyataan? Rumor Pak Erlangga mundur digantikan Pak Bahlil, ketua umum yang baru. Itu kan dulu juga rumor Pak. Udah lama berembus itu. Lama dibicarakan di podcast, di mana. Yang bocor-bocor itu dibicarakan bahwa ada rumor akan ada pergantian. Lalu rumor apa lagi? Macam-macam sekali rumor-rumor itu yang akhirnya jadi kenyataan. Salah satunya Yasona diganti. Salah satunya Pak Lauli diganti. Ya kan? Ada tanda apa ini? Sama gitu ya? Pak Arifin Tasrif diganti. Ada tanda-tanda, itu rumor-rumor. Nah dari situ jadi kebenaran. Nah kita nggak mau dong kecolongan. Ini ada rumor begini, maka kita merasa harus melakukan sesuatu. Bu Mega sebagai ketua umum partai yang punya tanggung jawab menjaga mandat dari seluruh pengurus, akhirnya melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Ya ngomong itu. Kita nggak mau PDI Perjuangan dipotong-potong. Nggak ada ceritanya PDI Perjuangan
diambil alih orang, nggak ada ceritanya diintervensi. Ya itu aja, itu bentuk kita menjaga soliditas, itu bentuk kita menunjukkan bahwa kita nggak mau kedaulatan partai diganggu oleh siapapun yang bukan berasal dari partai. Itu aja, sesimpel itu. Gitu. Jadi, kan nggak ada tuduhan, kita nggak nuduh. Iya, karena ada rumor-rumor itu ya. Rumor ya kita ngomong nggak bisa. Jadi Bu Mega akan berkenan menjadi ketua umum lagi. Ya itu menjawab. Tapi itu seru. Pas orang nonton itu seru. Siapa ini? Siapa ini? Itu kan menambah tebak-tebakan. Iya. Kalau pas malam. Kalau waktu itu kan di Golkar sebutannya gini. Pohon beringin mau dipotong sama tukang kayu, nah gitu-gitu loh, no. Ya itu kan ada gosip-gosip gitu. Gosip-gosip gitu kan. Tapi gosip-gosip itu disuarakan terus. Jadi. Cuman kan gini juga, no. Kemarin tuh gue dengar statement dari siapa ya? Ini obrolan pinggir warung kopi kali. Jadi gini, ada yang bilang gini. Bu Mega ini kan sudah menjadi ketua umum cukup lama sebenarnya. Tentu saja kepemimpinan itu juga harus ada estafet selanjutnya tuh. Ya orang kan sempat berpikir gini, oh mungkin Bu Mega ini maksudnya jangan diambil orang lah, PD Perjuangan ini diteruskan aja oleh anak-anaknya, salah satunya Mbak Puan gitu loh. Ada semacam kalimat-kalimat itu loh yang berkeliaran di antara politisi. Itu gimana tuh lu nanggapinya tuh? Kan statementnya Bu Mega udah jelas sebenarnya. Itu eksplisit Pak. Saya mau jadi ketua umum lagi. Ya Bu Mega. Ketawa semua ya. Artinya itu bukan keinginan Bu Mega sebagai person juga. Di Rakernas kemarin beberapa waktu yang lalu yang kita ditunggu kita akan oposisi atau enggak Rakernas itu Bu Mega, salah satu poin rekomendasi Rakernas adalah seluruh peserta yang hadir meminta agar Bu Mega berkenan jadi ketua umum lagi pada saat kongres tahun depan. Jadi Bu Mega hanya mengiyakan, oke, saya mau itu. Jadi ya Bu Mega ya. Nggak ada lagi. Itu topik terkait Bu Mega. Selanjutnya nih. Yang rame juga nih, karena kita tadi ada nyinggung putusan MK ini kan sebenarnya angin segar betul nih Seno untuk PD Perjuangan. Yang awalnya Kim Plus di Jakarta ini PD Perjuangan kebingungan gitu ya. Gara-gara MK itu putusan itu gitu ya. Ada kesempatan untuk PD Perjuangan. Kan juga bisa dibilang bahwa peringatan darurat ini juga banyak menguntungkan PD Perjuangan gara-gara MK memutuskan itu. Dan di DPR itu salah satu orang yang nggak ikut serta dalam undang-undang pilkada yang kurang dari 24 jam itu. PD Perjuangan kan langsung kayak tampil kayak nggak setuju sama itu. Ada orang yang ditangkap sama polisi kayak lepaskan. Ini kan seolah-olah PD Perjuangan ini, ya mohon maaf ya, ini seolah-olah kayak pahlawan gitu loh, no? Padahal secara nggak langsung dia juga secara nggak langsung nih keuntungan besar bagi PD Perjuangan. Gimana lu nanggapinnya deh? Gini ya. Putusan masalah MK kemarin itu kan bukan hanya menguntungkan kita, itu menguntungkan semua partai Pak. Jadi harusnya yang happy itu semua, bukan hanya kita. Kenapa? Di Jakarta saja ada 8 partai politik yang bisa mengajukan kader sendiri. 7,5 di atas 7,5%. Di atas 7,5% itu ada 8, termasuk PSI, termasuk PKS, termasuk semuanya ini, PAN dan lain sebagainya. Kalau kita memang sepakat bahwa fungsi partai politik itu adalah menghasilkan kader dan cara terbaik untuk menguji kualitas kader itu adalah melalui pilkada sesuai mekanisme demokrasi, maka ini harusnya dirayakan semua partai dong turunnya threshold ini. Dan kenapa semua partai itu malah pengen nyusun undang-undang pilkada? Kenapa malah nyusun undang-undang pilkada lagi? Kenapa kok seakan-akan hanya kita yang menikmati keuntungan? Ini erga omnes Pak, berlaku untuk semua bos. Gitu loh. Jadi aku malah bingung kalau ada partai. Gue juga bingung gini Ini kan anggaplah statement lu bilang ya, ini menguntungkan semua partai. Iya. Tapi kenapa undang-undang pilkada itu dikebut hampir semua partai? Gitu loh. Itu aku nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Itu teman-teman yang bisa menjawab. Kalau kita merasa ini menguntungkan semua partai, apa soalnya? Kalau misalnya gini, misalnya hari ini kita mengusung pasangan Mas Pram dan Bang Rano Karno. Partai lain mengusung kadernya sendiri. Partai lain di Jakarta misalnya ada 8 pasang calon, apakah itu bukan hal yang baik untuk demokrasi? Kan suatu yang baik. Pilihannya jadi banyak. Prasmanan Pak menunya Pak. Nggak hanya 1, 2, 3. Artinya ini kesempatan partai-partai untuk menunjukkan bahwa dia memang punya kader. Itu nggak hanya dia mengusung calon yang seakan-akan mengikuti tren pasar, ikut dengan satu kekuatan gede. Semuanya bisa ngusung. Bukan hanya kita. Masa itu undang-undang hanya berlaku untuk PD Perjuangan? Kan enggak Pak, untuk semua. Nah itu yang aku pikir seharusnya semua partai juga
harusnya happy gitu loh dengan putusan itu. Merayakan. Masalahnya kenapa kok seakan-akan kita saat satu ya. Kedua, putusan MK itu final and binding, Pak. Kita PDI Perjuangan dulu juga merasa janggal misalnya dengan putusan MK 90 yang di Pilpres yang lalu. Tapi kita tahu bahwa itu final and binding dan tidak bisa lagi diganggu gugat dengan membuat aturan baru atau apa, nggak ada. Semuanya final and binding. Kita taat konstitusi. Oke, kita ikut di Pilpres dengan mengikuti rujukan putusan MK. Peserta yang ikut juga sesuai dengan putusan MK yang final dan mengikat. Kita ikut itu. Maka kita lanjut. Waktu setelah selesai Pilpres, kita ngajukan sengketa pemilu ke MK, TSM segala macam, ada dissenting opinion. Tapi keputusannya sudah bulat, final and binding, MK yang memutus. Oke, kita sepakati, kita hormati. Mbak Puan kemarin kasih selamat ke Prabowo Gibran pada waktu rapat paripurna sebelum 17 Agustus. Kalau memang DPR. Bagian ucapan selamat untuk pihak sebelah, Mbak Puan ada orang yang paling depan. Iya kan, artinya gini, Mbak Puan adalah bagian dari PDI Perjuangan, ketua DPP PDI Perjuangan, ketua DPR RI. Artinya kita mengikuti putusan MK secara kafah gitu loh Pak. Nggak pakai lagi kita ganggu-ganggu lagi. Oh ini kita bikin aturan begini. Padahal kita partai pemenang pemilu legislatif. Ketua DPR adalah PDI Perjuangan. Jumlah anggota terbanyak juga PDI Perjuangan. Yang kalau kita mau nakal harusnya bisa. Tapi kita nggak melakukan. Karena kita taat pada konstitusi. Apalagi urusan masalah pilkada ini. Yang harusnya semua partai jadi kesempatan buat semua partai mengajukan kader terbaiknya di pilkada. Tentunya ngapain juga kita itu ganggu-ganggu putusan ini yang jelas-jelas sifatnya final and binding. Buat kita itu nggak masuk akal. Oke. Oke, ini memang kalau Seno nih ngomong udah mantap ini pokoknya. Tapi ada juga isu gini setelah anggaplah pilkada ini kan udah mau akan berjalan gitu ya, dan akan ada pemilihan. Ini kita balik kepada legislatif DPR RI. Oke. Dikarenakan PDI Perjuangan adalah partai yang banyak mendapatkan kursi gitu ya. Terus ada isu pengen undang-undang MD3 tuh dirubah sehingga kursi DPR RI itu tidak dipegang oleh PDI Perjuangan. Apa tanggapan dari lo? Itu mengkhianati suara rakyat. Jadi lu nggak setuju sama perubahan MD3? Yang nggak setuju lah Pak. Gini, perubahan MD3, perubahan undang-undang apapun itu kan harusnya nggak berlaku surut. Ini pemilu legislatif kita kemarin itu sudah berjalan dengan koridor mekanisme peraturan MD3 yang saat ini. Artinya saat rakyat memilih dan kemudian pilihan rakyat itu bermuara kepada pengambilan keputusan tentang siapa pimpinan DPR, itu acuannya pada MD3 yang existing yang sekarang. Jadi kalau ada yang baru pun PDI Perjuangan kan tolak itu. Kalau ada yang mengubah itu, artinya ini memanipulasi suara rakyat Pak. Kan logikanya begitu. Jadi nggak masuk akal, itu nggak masuk di common sense siapapun menurutku. Misalnya terjadi, akan lu lakukan judicial review? Ya semua pasti menolak Pak. Kita akan melawan. Karena itu nggak benar dan tidak sesuai dengan koridor suara rakyat yang sudah ada mekanismenya di MD3 yang existing. Buat kita nggak masuk akal. Ini bukan hanya soal apa ya, tapi rule of the game gimana dong? Masa sudah selesai match, oh pemenangnya ini yang dapat piala ini misalnya, terus tiba-tiba nggak jadi deh, aturannya berubah, ternyata nggak begitu penilaiannya. Kan ini asas hukum berkeadilannya di mana? Buat kita itu bukan hanya persoalan marwah PDI Perjuangan, tapi juga ini seperti memanipulasi suara rakyat yang sudah menentukan pilihan melalui pileg. Gitu bos. Jadi kita pasti tolak. Oke. Ini pertanyaan terakhir deh, penutup deh dari sebelum gue tanya komitmen lu. Ini pertanyaan gue sebelum lu juga pernah kesini, gue tanyain hal yang sama. Ya gimana tuh? Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan gak sih sebagai seorang presiden? Ini pertanyaan yang sama ini udah kita tanyain dan jawabannya udah pasti lah, enggak lah. Enggak ya. Secara prinsip, secara nilai itu kan, jadi masalah kualitas seorang kader itu kan bukan hanya soal KTA Pak, tapi juga masalah sikap, masalah nilai, masalah keberpihakan, kehadiran, hati. Itu juga bicara tentang menentukan seorang manusia, anggota itu kader atau bukan. Kalau itu semua sudah nggak sama ya mau digimana? Berarti beliau sudah tidak lagi lah ya. Iya. Dan ini kan pemerintahan juga ganti nih, bukan Pak Jokowi lagi, bukan Pak Ma'ruf Amin lagi. Ini akan menjadi presiden nanti ya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau PDIP ke Pak Jokowi kan udah agak nihil lah karena lu bilang tadi bukan anggota. Apakah
ada kayak semacam komunikasi gitu loh, antara Pak Prabowo dan Bu Mega supaya PD Perjuangan nih ikut bergabung gitu loh. Ya, apakah rasionya itu menjadi lebih besar gitu loh? Oke. Sejauh ini menurutku pertemuan itu kan belum terjadi. Oh, belum terjadi? Belum pernah terjadi. Oke. Tetapi komunikasi antar partai ya terus terjadi. Bagaimanapun Pak Prabowo itu kan ketua umum Gerindra, artinya mewakili Gerindra. Bu Mega itu ketua umum PDI Perjuangan, mewakili PDI Perjuangan. Ini kedua tokoh bangsa dan negarawan ini artinya punya partai masing-masing. Nah, partai ini punya fraksi di DPR. Anggota fraksi saling ketemu, komunikasi. Di DPR kan tiap hari ketemu. Komunikasi terjadi. Di pilkada setidaknya lebih dari 9% rekomendasi yang diserahkan oleh PDI Perjuangan untuk maju di pilkada, itu ada kader Gerindra di sana. 6% sekian itu Golkar dan partai-partai lain selanjutnya. Jadi komunikasi antar partai itu terjadi dengan baik. Meskipun kita di atas 45% kader yang maju itu kader PDI Perjuangan yang kita beri rekom. Tapi dengan partai lain kita juga menjalin kerjasama politik di pilkada. Jadi secara kepartaian kita nggak ada masalah dengan semua partai. Kita tidak masalah dengan partai-partai politik lain yang punya sikap politik berbeda pada saat Pilpres kemarin. Kita anggap itu kontestasi. Yang kita anggap tidak wajar adalah kalau ada kehadiran Raja Jawa di situ. Itu yang kita nggak masuk, Pak. Kritik dulu dong yang merasa Raja Jawa itu. Aku nggak mau kritik-kritik lagi karena aku gini. Aku juga nggak kenal Raja Jawanya yang disebut-sebut terakhir-terakhir ini siapa sih sebenarnya. Tapi kalau itu ada kan nggak bisa, Pak. Kita republik, bos, bukan monarki. Oke, ini gue mau komitmen lu. Berarti kalau misalnya undang-undang MD3 mau diganti dan DPR RI-nya itu digantikan juga karena sebenarnya harusnya PD Perjuangan, lu sebagai juru bicara akan bilang kita akan tolak itu. Kita tolak. Kita tolak. Oke, gue pegang omongan lu. Yes. Terima kasih banyak Aryo Seno. Terima kasih banyak pemirsa Geolive. Thank you Pak Belmondo. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa.